juga untuk apa namanya aviarinya, apakah masih bisa berjalan atau mungkin nanti bisa ditambahkan dengan jenis pohon yang menjadi pakan burung dan juga mungkin burungnya bisa ditambah kalau memang masih memungkinkan ya, jangan terlalu padat juga. Tadi terkait beberapa upaya untuk memperbaiki fasilitas, saya setuju karena memang setelah 1 tahun mungkin banyak fasilitas yang juga sudah rusak, terbengkalai karena kan cuaca juga kan sifatnya outdoor. Nah, pertanyaan saya, Mas Halis ya, nanti apakah ada enggak ini? eh, Sebenarnya pendapatan dari pengelola ini berapa sih yang mungkin bisa dialokasikan juga untuk pemeliharaan dan juga untuk peningkatan fasilitas. Jadi tidak serta-merta semua mengandalkan pendanaan dari eh, kita ya. Itu saja Mas Walis. Monggo persilahkan Pak Tri dulu. Oke, matur nuwun Pak Fuad, Mas Kolis dan teman-teman. Jadi saya sepakat dengan Pak Fuad ya, artinya eh, penambahan wahana atau eh, atraksi untuk meningkatkan jumlah pengunjung wisatawan itu satu hal yang cukup menarik. Hanya harusnya dikemas dan jangan lupa juga melakukan mas. Kalau tadi misalnya ada tempat-tempat atau sarana-sarana atau fasilitas yang sudah rusak itu kalau bisa coba dikondisikan dengan atau di apa namanya disampaikan ada pok darwisnya ya Pak ya kita ya Mas Hafiz ada pok darwisnya tuh itu Ada, ada ya. Pak Tri. Jadi pok darwisnya itu saya hanya khawatir begini, jangan-jangan sesuatu ono KKN mana beda dari KKN, jangan sampai ada pemikiran yang seperti itu. Jadi juga ada penguatan terhadap organisasi itu. Jadi kalau ada yang rusak-rusak tadi sih Pak Fuad sudah menyampaikan bahwa mungkin pendapatan dari situ ada yang dialokasikan untuk perbaikan-perbaikan sehingga tidak menunggu dari kita kalau memang sana sudah rusak ya nanti coba disampaikan juga mas itu eh, perbaikan itu kalau misalkan sebagian didanai atau dialokasikan dari anggaran perawatan yang ada di situ dan itu secara berkelanjutan nanti kalau misalkan dalam tahun-tahun berikutnya rusak ya harusnya mereka sudah bisa memperbaiki dan itu kita kondisikan. Kadang-kadang memang orang-orang sana itu iman-iman duitnya ditoke untuk perbaikan dalam rangka untuk meningkatkan lagi kunjungan atau meningkatkan lagi daya tarik lokasinya itu lah. Ini memang kan dibutuhkan hal yang semacam itu tapi ini memang perlu disampaikan, perlu dilakukan upaya-upaya barangkali oleh anak-anak KKN untuk mengingatkan atau meningkatkan ya perhatian Pok Darwisnya itu. Misalnya kalau kalian sudah mulai rusak harus dilakukan perbaikan-perbaikan, jangan sampai itu juga membahayakan ketika misalkan eh, tempat duduk sudah keropos kemudian diduduki orang jatuh itu kan juga malah berisiko juga. Jadi hal-hal semacam itu barangkali juga perlu disampaikan mas ke kelompok wisata, kelompok sadar wisata yang ada di Punjul Harjo itu. Nah kemudian yang tadi yang untuk smart garden itu saya juga menarik kalau di sana. Tapi kalau di pantai kayak gitu kira-kira nanti agak agak panas beranu nggak? Kira-kira bisa nggak itu? Ada yang dari pertanian kebetulan, Mas Kolis. Eh, Baik, untuk yang dari pertanian itu tidak ada, Pak. Ya, ya meskipun tidak ada nanti kalau memang itu mau dicoba ya bagus-bagus saja untuk tanaman untuk makanan apa tadi kelinci dan sebagainya kalau memang itu nanti bisa berhasil keren juga itu kelinci apanya anak-anak kecil kan suka ngasih makan dan tadi sampaikan Pak Buat kalau memang sudah jadi ya dijual pada pendatang untuk kasih makan tidak sekedar kasih makan gitu jadi ada masukan untuk kelompok yang mengelola itu mungkin itu Pak Fuad Mas Hafiz dari saya. Mas Darwan, Pak Tri. Monggo Mas Hafiz. Pak Angga dulu nggak apa-apa Pak buat ada Pak Angga. Pak Rangga ada. Monggo Pak Rangga, selamat datang. Ya, Assalamualaikum semuanya, Pak Waalaikumsalam. Fuad, Pak Baik, Triano, Pak matur. Hafiz, dan teman mahasiswa. Mohon maaf ini curi-curi tempat karena masih ada acara
pawai di Sukoharjo, Pak. Woi, kok Di pawai hari nggak? ulang tahun nih, nggih. Oh, tak kira pawai ngarak bupati. Iya, itu nanti, Pak. Latine Mas Rangga viral lagi ya. Senang ke Oke. pengajian. Kayaknya ada orang tua ini, Pak, PLT semua ini. Monggo, monggo silakan. Ya, terima kasih paparannya dari Mas Kolis, nggih, mewakili teman-teman. Mungkin ini betul yang disampaikan Pak Triano tadi, cuma kalau boleh Pak Rangga ingin mensinkronkan dengan produk-produk yang sudah dibuat di tahun-tahun sebelumnya. Karena ini mumpung masih dalam rangka apa ya, optimalisasi di kawasan kita, memungkinkan tidak, Mas. Sebenarnya kalau konsep KKN itu kan lebih ke pemberdayaan masyarakatnya ya. Masyarakat di sini ada pemerintah desa, ada BUMDes, dan mungkin pihak swasta yang lain. Kalau untuk meningkatkan jumlah kunjungan, kalau saya rasa itu salah satunya yang belum muncul dan memang sudah sebagian dicicil oleh senior kali itu adalah voice over, Mas. Jadi kadang itu pengunjung tuh merasa kayak kurang apa ya, melihat aktivitas sarana yang ada di sana. Untuk voice over itu sudah dibuat sama eh, filenya ada di pemerintah desa paling punya. Jadi biar kalau kita masuk ke sana, misal Mbah Esan nggak jaga atau Mas Topan nggak ada jaga, itu setidaknya pengunjung nggak merasa sepi. Nah, ini mungkin bisa pengadaan kayak semacam amplifier, nggak harus yang besar, nggak harus oleh dari dana kalian, tapi bisa konsep pemberdayaan dengan khususnya BUMDes. Harapan saya tuh BUMDes maulah ngopeni salah satu unit usahanya kok jadi anak tiri terus, sudah didampingi bertahun-tahun ini. Mungkin ini tahun terakhir saya ini ingin ngawal biar BUMDes tuh benar-benar punya greget gitu loh. Nah, nanti tolong yang teman-teman itu mengadvokasi biar pengurus BUMDes tuh mau melihat selama ini yang kita fasilitasi itu mungkin sudah digiring sampai depan gawang tapi tidak benar-benar dieksekusi menjadi sebuah goal. Nah, mungkin kalau ada atraksi wisata kayak tadi, voice over yang sudah dibuat teman-teman senior sebelumnya, terus kemudian ada medianya, speakernya, terus ditambah, saya lihat tadi slide-nya juga sudah ada penambahan atraksi wisata yang cukup banyak di situ, lah sehingga ini semua realisasi menarik, kayak kita masuk ke Solo Safari atau ke tempat wisata mana itu kan pasti ada narasi-narasi yang tidak hanya visual tapi audio. Nah, ini bisa menjadikan apa customer experience bagi pengunjung untuk diceritakan. Jadi apa buzzer ke calon-calon pengunjung yang lain. Mungkin dari saya itu saja tambahannya. Sekian dulu, Ge. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sepakat dengan Mas Rangga ya. Jadi harusnya BUMDes itu juga istilahnya kalau bahasa Jawa ini melu cucul lah. Kita sudah membantu drum elektrik, bantu kostum 2 kali, bantu. Ini kita mau bantu gamelan lengkap seperangkat gamelan, kemudian eh, panggung juga Mas Rangga, kemudian juga mungkin nanti termasuk apa solar cell, nah, sehingga harusnya mereka juga paham lah kita sudah eh, membantu cukup banyak. Monggo Mas Hafiz silahkan terakhir. Oke, matur nuwun Pak Fuad. Sedikit menambahkan saja Mas dan Mbak. Tadi benar juga yang sesuai sudah disampaikan oleh Bapak-bapak yang sebelumnya. Bahwasannya mungkin ini dari rincian program itu sudah bagus. Tapi yang sekiranya berat seperti perbaikan atap kafe, terus gazebo, apalagi itu yang kaitannya dengan fisik atau bangunan mungkin hubungannya dengan BUMDes ya Mas dan Mbak. Teman-teman ini lebih condong untuk pengaplikasian TPG dan aspek rekayasa sosialnya, bukan ke bangunannya gitu Mas dan Mbak. Nah, sesuai dengan yang PPT kemarin sudah diberikan Mas dan Mbak. Sebenarnya kan di tahun sebelumnya itu pengelola wisata Edupak Situs Prawono kan sudah dibantu alat pencacah apa itu? Pencacah serabut kelapa ya Mas dan Mbak yang harapannya bisa dijadikan sebagai kokopit atau
media tanam eh, untuk smart gardennya nanti. Nah, harapan saya nanti teman-teman fokus di smart greenhouse-nya saja. Nah, nanti dari pemanfaatan kokopitnya, terus membuat greenhouse-nya didetailkan ukurannya berapa kali berapa, terus nanti sistem irigasinya bagaimana, kelistrikannya juga bagaimana, kelistrikannya juga kemungkinan nanti pakai panel surya, nah, itu nanti bagaimana, dan seterusnya. Bagus sebenarnya tadi yang inisiasi wortel itu untuk jadikan sebagai pakan kelinci. Tapi untuk yang hal-hal lain tadi seperti gazebo, kursi dan sebagainya yang sekiranya berat ya nanti cobalah disampaikan ke BUMDes atau memang teman-teman ada yang punya kenalan bapak atau bapaknya CEO perusahaan mungkin bisa membantu ke sana ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita semua yang membantu ya udah ini aja tadi sudah disampaikan Pak Fuad kan gamelan sudah hampir 50 belum nanti panggung juga Mas Iqbal sudah tahu sekitar berapa nanti belum bantuan programmu juga udah berapa itu udah banyak sekali untuk yang pengeluaran untuk KKN tahun ini. Itu ya Mas dan Mbak ya. Harapan saya untuk yang multi dua ini lebih fokus ke pengolahan apa kokopitnya itu jadi apa greenhouse. Greenhouse-nya itu nanti menggunakan panel surya mungkin dan irigasinya mungkin pakai smart garden tadi dan seterusnya. Plus ketambahan tadi yang Pak Rangga tadi benar sebenarnya udah tahun kemarin itu sudah diarahkan kan eh, teman-teman kalau dulu masuk ke sudah pernah masuk ke Dufan itu kan ada lagu-lagunya gitu ya. Sudah dibuatkan juga oleh KKN tahun kedua tapi karena memang eh, speakernya itu belum ada, jaringannya belum ada, ya sementara masih lagu-lagunya dulu gitu. Itu mungkin tambahan dari saya Pak Fuad, Pak Tri, Pak Rangga, Pak Tutun. Ya, terima kasih Mas Hafiz. Sudah bisa dipahami ya Mas semuanya untuk Iya, baik. Pak. Oke, monggo silakan lanjut ketiga Mas Iqbal. Oh, sebenarnya izin menanggapi mungkin dan bertanya sedikit ya Pak. Mungkin untuk salah satunya kenapa sepi itu karena mungkin ya salah satunya itu juga kurang menarik. Terus untuk salah satunya atraksi yang sebelumnya seperti kayak kano itu sebenarnya itu banyak yang bocor. Terus juga kolamnya itu juga udah nggak ada airnya Pak. Jadi emang eh, daya tariknya itu emang kalah jauh kalau dibanding dengan Karangjaya seperti itu. Jadi sebenarnya kayak kalau ingin membuat rame, emang sebenarnya kami mengusulkan kayak tadi itu mungkin kayak pakan kelinci seperti itu. Jadi kayak mungkin nanti kelincinya bisa ditambahi. Jadi nanti pengunjung mungkin anak-anak itu bisa memberi makan kelinci ya, seperti itu. Terus nanti mungkin di smart garden ada beberapa hal tanaman itu yang bernilai jual seperti itu. Terus mengenai kokopit ya Pak, kemarin saya itu sudah survei, tapi ternyata dari pihak pengelola Karangjaya itu ternyata sudah off dalam produksi itu mungkin sudah lama ya Pak. Jadi setibanya saya di sini tuh saya mencari-cari kayak gimana sih eh, tempat penyimpanan kokopitnya, tapi ternyata nggak ada. Terus mungkin udah lama jadi kayak eh, sabut kelapanya itu semua dibuang di tempat pembuangan akhir gitu Pak. Jadi makanya kemarin mungkin dari ada beberapa teman itu yang sedikit pesimis mengenai mungkin mono yang berhubungan dengan kokopit seperti itu Pak. Mungkin eh, bisa memberikan masukan atau tanggapan gitu Pak. Ya, menurut saya ini Mas, eh, tugas kalian adalah bagaimana memberdayakan masyarakat. Kalau memang aktivitas pengolahan limbah sabut kelapa itu sudah berhenti, ya bagaimana bisa membangkitkan kembali semangat untuk melakukan itu. Kalau sudah ada nanti langsung ke program Smart Garden pakai kokopit. Jadi limbah yang dihasil pengolahan limbah hasilnya sudah didapat langsung saja dibuat untuk Smart Garden sehingga nanti masyarakat tahu benar oh ternyata manfaat kokopit itu untuk ini. Mungkin mereka berhenti karena
kemarin dia tidak bisa memanfaatkan hasil olahan kokopit tadi untuk apa. Itu Mas. Baik, terima kasih Pak atas tanggapan dan masukannya. Izin masuk Pak Fuad. Monggo Pak Eh, Tri. jadi coba Mas nanti dicari informasi ya ke pihak perangkat desa atau pengelola apa namanya itu wisata ya, yang terutama yang tentang kokopit itu. Kenapa kok berhenti, alasannya apa, permasalahannya apa. Nah dari permasalahan itu nanti coba deh teman-teman mahasiswa ini mencarikan jalan keluarnya. Apakah karena mungkin produknya banyak nggak laku dijual, atau karena mesinnya rusak, atau karena apa. Nah dari permasalahan itulah itu mungkin nanti malah bisa Anda gunakan untuk mencari jalan keluarnya menjadi sebuah program kegiatan, sehingga apa yang disampaikan Pak Fuad tadi, produksi kokopit itu kembali eh, berjalan begitu ya. Nah kan kokopet itu juga sesuatu yang ternyata laku dijual Mas. Wong aku nek tuku sak box kecil gitu jadi harganya cukup mahal kan. Nah, lalu kemudian barangkali ada juga teman-teman yang misalnya kalau memang kembali berjalan dibuatkan packingnya atau eh, labelnya, sehingga dikasih merek atau dikasih apa, di packing yang bagus, itu kan mungkin malah menjadi apa namanya itu komoditi yang laku dijual, dan itu bisa mendapatkan penghasilan juga dari sisi itu. Selain itu juga melestarikan alam, sampahnya bisa kita kendalikan, tapi secara ekonomis juga menjadi sesuatu yang menjadikan nilai tambah gitu ya. Nah sekali lagi mungkin perlu Mas digali informasi kenapa itu berhenti, pengelolanya siapa, dicari, dihubungi, kemudian dicarikan solusinya. Mungkin itu Pak Fuad, matur nuwun. Nah, turun Pak Tri atas tambahan dan pencerahannya. Tadi mungkin di tadi Pak Tri cukup bagus ya menyampaikan bagaimana mencari akar permasalahannya dulu, baru nanti bisa ditindaklanjuti. Oke, sudah selesai Mas? Cukup? Apa masih ada Untuk pertanyaan? dari multi 2 cukup Pak, terima kasih. Nah, silakan untuk yang multi ketiga. Oke, sedikit menambahkan Pak Fuad untuk yang kokopit ya. Ya Mas, Perlu monggo. teman-teman ketahui juga untuk yang kokopit itu tahun kemarin kita bantu dua alat Mas dan Mbak. Alat pertama itu kapasitas 300 kilogram per jam yang besar. Terus yang satunya lagi yang agak kecil kapasitas 100 kilogram per jam. Nah, itu kan eman-eman kalau misalnya nggak dimanfaatkan. Mungkin tahun kemarin hanya sebatas, baru hanya sebatas ya dimanfaatkan saja jadi serbuk, belum belum ada nilai ekonominya, belum dilatih untuk menjadi apa, atau belum dicarikan yang nampung atau yang bisa menerima COVID-nya itu gimana lah. Harapan saya tadi benar juga yang disampaikan Pak Tri, dicari akar permasalahannya dan bisa dimanfaatkan untuk kelanjutan di tahun ini Mas dan Mbak. Eman-eman soalnya mahal itu untuk dua alat itu. Dan yang yang usul juga dulu itu Pak Tova kan, karena sampah di pantainya itu kan juga cukup banyak untuk tempurung apa sampah minuman kelapa muda itu. Tuh. Sambil dicek aja Mas besok alat-alatnya masih jalan atau enggak. Yang besar coba dicek, yang kecil coba dicek gitu ya. Oh, baik Pak, terima kasih. Untuk yang besar itu di Karangjahe Pak. Kemarin saya lihat emang rada-rada berkarat, belum sebenarnya belum saya cek untuk kegunaannya itu masih seperti normal apa enggak. Tapi kemarin untuk yang kecil itu saya cek itu ada di gudang Perahu Kuno. Sudah saya coba emang bisa, tapi emang tidak digunakan seperti itu. Oke, nanti kalau misalnya yang besar, misalnya untuk kokopit, yang kecil misalnya belum dimanfaatkan, coba misalnya teman-teman ada inovasi nggak yang bisa memanfaatkan alat yang cacah kecil itu, misalnya untuk mencacah apa gitu ya. Kan eman-eman juga kalau cuma di anggur kayak di gudang gitu. Itu PR-nya ya Mas ya. Ya baik Pak.
Cukup lanjut, Mas. Iya Pak, lanjut ke multi 3. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya dari kami kelompok KKNT Punjul Harjo untuk dapat mempresentasikan multidisiplin 3 dari tim kami, yaitu perkenalkan nama saya Siti Fitra Robiatul Aulani, biasa dipanggil Lani. Saya dari Program Informasi dan Hubungan Masyarakat Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya sebagai koordinator dari multidisiplin 3 yang akan membawakan branding digital, yaitu terkait eh, produksi video company profil sebagai aset digital branding Desa Wisata Punjul Harjo dalam mendukung promosi pariwisata berkelanjutan. Next, next, next. Oke, di sini di latar belakangi karena kita mau membawakan niche market di mana di sini kita membutuhkan branding yang sangat kuat. Latar belakang yang menjadi adanya digital marketing ini, digital branding ini dikarenakan dari website, berdasarkan riset saya dari website ataupun bertanya dengan melakukan survei dari perangkat desa, itu belum adanya company profile sebagai pusat pemasaran digital dari Desa Punjul Harjo sendiri. Nah, sebenarnya dari tahun lalu itu sudah ada Pak, itu tapi animasi PPT yang menjelaskan, yang hanya menjelaskan terkait situs perahu kuno. Jadi menurut saya di sini ingin merebranding semuanya, di mana nanti akan mencakup apa saja yang ada di Punjul Harjo ini. Boleh di next? Nah, untuk rinciannya ini dari durasi videonya ini 4 sampai 5 menit yang nantinya akan kita upload pada beberapa media seperti di website resminya dari Desa Punjul Harjo sendiri, di website dari KKN kita, YouTube, terus kita akan berkolaborasi dengan media-media yang ada di Rembang sebagai rebranding dari kita. Terus untuk temanya sendiri itu menyusuri jejak warisan menjelajah pesona Desa Wisata Punjul Harjo. Untuk tagline-nya yang akan diangkat, di mana itu nanti akan ditampilkan pada setiap sosial medianya atau eh, page medianya itu nanti akan setiap langkah akan menyimpan cerita. Mungkin ini nanti bakal dikembangkan lagi, Pak. Untuk konsep video company profilnya saya tidak akan membawakan secara monoton, tapi di sini saya akan membawakan secara eksplorasi di mana nantinya bakal ada salah satu host yang mungkin itu bisa dari tim KKN kita untuk membawakan untuk menyusuri bagaimana apa yang ada di Desa Punjul Harjo ini sendiri. Jadi nantinya kita juga akan banyak melibatkan stakeholder di sini. Boleh di next? Nah, untuk RAB-nya, rancangan anggaran biayanya, ini yang sudah saya riset, Pak, dari beberapa hari. Ini kami membutuhkan 2 kamera, terus stabilizer micro D di mana itu untuk peredam karena nantinya kita bakal salah satu shootnya ada di Karangjahe. Jadi kita membutuhkan ini untuk meredam beberapa suara yang ada di Karangjahe seperti suara angin dan lain-lainnya. Terus ini ada tripod kamera, lighting, drone. Karena untuk drone ini kita sangat membutuhkan untuk apa ya lebih luas lagi Pak untuk bisa tag lebih luas mungkin dari atas terkait bagaimana kondisi alam dari Punjul Harjo ini sendiri. Terus untuk mic clip, untuk nantinya kita bakal wawancara, terus aplikasi Edit Premium, print script, serta biaya komponen produksi lainnya seperti yang nantinya akan dibutuhkan kalau misalnya ada apa-apa. Untuk anggaran yang kami ajukan itu ada di 3.990.000. Boleh di next? Untuk timeline-nya sendiri, Pak, kita akan memulai di tanggal 20 sampai 26 Juli. Itu pertama pembuatan konsep, konsultasi, dan juga stakeholder mapping. Di mana nantinya kita membuat konsep dulu dan konsultasi ini nanti akan saya ajukan kepada para dosen dan juga pada para perangkat desa di mana di sini saya juga butuh masukan dari sudut pandang lainnya. Terus untuk stakeholder mapping di sini kita akan memilah-milah siapa yang akan nantinya diwawancarai di video kompro ini sendiri. Terus untuk tanggal 27 sampai 29 Juli kita akan menghubungi stakeholdernya dan juga penyelarasan konsep di mana ini revisi. Terus bila ada revisi, maaf. Di 30 Juli sampai 4 Agustus kita udah mulai produksi video company profilnya, Pak. Dan untuk 5 sampai 12 Agustus kita udah proses editing dan finalisasi. Rencananya untuk video kompre ini nantinya akan kami tampilkan pada saat pentas seni pembukaan. Untuk kepanitiaannya sendiri, saya sendiri Aulani sebagai direktur dan juga file koordinator. Untuk
Deltarea sebagai narah hubung, dan Safira sebagai scriptwriter 1, Della sebagai scriptwriter 2, Haidar sebagai kameramen dan editor, Rauf sebagai kameramen dan editor, dan Yusuf sebagai art director, Andre sebagai floor person dan logistik, Pak. Boleh. Boleh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Terima kasih Mbak atas presentasinya. Eh, Coba nanti sebelum Anda membuat video, tolong bisa dilihat dahulu. Nah, 2 tahun ini kan sebenarnya ada produksi video juga. Nah, hasilnya tolong bisa dilihat. Tadi Anda harus melakukan pembaharuan ya, mungkin poin-poin apa yang perlu ditekankan. Kemudian yang kedua, sudah ada website juga. Nanti tolong juga di program ini atau program Mono silahkan website yang sudah ada ini sekarang tidak aktif. Nah, tolong nanti bisa dihidupkan lagi sehingga bisa sesuai dengan fungsinya. Nah, terakhir di dalam membuat video akan lebih baik kalau Mas Mbak ini melibatkan talent lokal. Nanti silahkan bisa dicari talent lokal untuk menjadi apa istilahnya eh, Baik, Pak. narator atau apa ya istilahnya yang Baik. host atau apa. Itu saya dari saya. Silahkan moga Pak Tri atau Mas Hafiz dulu silahkan. Pak Rangga. Halo, oh tak pateni saya sedap. Ya moga Pak Tri. Oke. Jadi untuk pembuatan video profile ini teman-teman ada eh, syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang harus diikuti. Misalnya durasinya berapa, kemudian apa nama itu, kualitas gambar itu apa, Resolusi. resolusi lah, resolusinya berapa, itu ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti. Nah, termasuk konten-konten apa yang tidak boleh ditinggal atau pesan-pesan apa yang tidak boleh ditinggal. Misalnya nanti Mas Hafiz bisa menindaklanjuti, misalkan di situ harus ada ucapan terima kasih kepada pemerintah RI, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Tinggi dan sebagainya dan sebagainya. Itu ada beberapa ketentuan Mas Mbak yang harus diikuti sehingga nanti video yang Anda buat itu tidak muspro itu anu ya, nggak seolah-olah rano artinya gitu ya. Jadi supaya itu nanti juga bermanfaat dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Mengenai kontennya yang tadi sudah disampaikan, saya pikir itu juga cukup menarik dan saya sepakat dengan Pak Fuad mengenai talent-talent yang ada di daerah itu, kalau bisa justru itu yang kita manfaatkan. Satu hal lagi, kalau bisa Mbak ngajari juga Mas Mbak, jadi apakah Pok Darwis atau apa, jadi ngajari gawe video yang benar yang baik sehingga mereka juga bisa membuat tayangan-tayangan videonya dia nanti kalau websitenya nanti bisa hidup kemudian diserahkan pada warga di sana, itu bisa dikembangkan oleh warga yang di sana. Mungkin itu Pak Fuad, matur nuwun. Baik, matur nuwun Pak Tri. Silakan moga Pak Rangga. Oke, terima kasih Pak Fuad. Eh, Sedikit saja menanggapi, memang betul yang disampaikan tadi Pak Fuad dan Pak Triyono. Ada apa tematika pembuatan video, tapi mungkin nanti perlu disesuaikan karena yang menjadi output dalam multi 3 ini peruntukan untuk internal masyarakat dalam membantu promosi wisata atau mungkin untuk tujuan sekalian bisa digunakan dalam output PDB ini ya, itu nanti ditentukan dulu tujuannya. Mungkin bisa jadi satu kali produksi bisa jadi 2 produk video dengan peruntukan yang berbeda. Ini sekaligus menjawab tadi kriteria-kriteria yang nanti akan muncul dalam format output PDB tahun ini. Kemudian yang kedua adalah perlu diingat situs Punjul Harjo ini sebenarnya milik atau dikelola oleh Balai Konservasi yang ada di Balai Cagar Budaya. Nah, ini saya tidak tahu nanti stakeholder yang dimaksudkan di sini tadi apakah nanti sejauh sampai di sana, karena
mungkin video-video yang selama ini sudah diproduksi kurang apa ya, melibatkan perwakilan balai ya. Mungkin di situ Mbah Ihsan sudah pensiun sebagai pengurus balai. Cuma saya juga agak heran, jelas itu kayak dilepas tangan oleh balai kalau saya melihat. Hanya disuplai kebutuhan listriknya saja. Itu aja daerah yang nanggung, Kabupaten Rembang. Nah, mungkin dari sini peran balai dalam pembuatan ini barangkali bisa dilibatkan, entah testimoninya berupa ya intinya coba ditelusuri saja lah, karena sebenarnya ada orang tuanya, ada pengasuhnya. Kalau Mbak Ihsan itu hanya panjangan tangan yang dulu orang balai ditugaskan di sana tapi sekarang sudah pensiun. Nah, ini perlu di blow up bahwa sebenarnya situs Perahu Kuno ini eh, ada yang menanggung jawabi ya, seperti itu. Nanti monggo silakan ngalir saja stakeholdernya idealnya seperti apa. Mungkin dari saya itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Rangga, tadi eh, cukup bagus ya usulan Pak Rangga ya terkait dengan kriteria outputnya ya. Kalau saran saya sih bisa dipakai untuk dua-duanya ya, sekaligus untuk luaran pengabdian PDB, tapi juga bisa dipakai sebagai media untuk promosi. Terakhir Mas Hafiz, semoga Mas Hafiz. Nggih, matur nuwun Pak Fuad. Jadi untuk yang multi tiga itu benar, nanti dijadikan dua ya Mas dan Mbak. Kemarin juga sudah tak sampaikan ke Mas Kordes bahwasannya nanti videonya itu ada dua. Yang satu itu adalah video ringkasan kegiatan hasil kegiatan PDB-nya ini, program desa binaan ini. Yang kedua adalah video terkait promosi potensi yang ada di desa Punjulharjo itu teman-teman. Nah, silahkan bisa mengeksplor semua potensi yang ada untuk yang video anu ya potensi ya. Tapi nanti untuk yang video kegiatan nanti bisa lihat contohnya di YouTube-nya Undip TV. Itu ada tahun pertama, tahun kedua ada di sana semua. Terus baik video luaran kegiatan maupun video promosi tolong baik dari konsepnya atau dari nanti rencananya bagaimana tolong di apa koordinasikan dulu dengan kami ya Mas dan Mbak ya. Jadi ada hal-hal yang mungkin nanti ada kami beri masukan atau kami rubah nanti tolong di konsultasikan terlebih dahulu. Terus eh, beberapa tahun dulu itu tahun 2022 kalau nggak salah Pak Fuad itu pernah ngasih bantuan kamera GoPro ya. Iya ya Pak Fuad ya, tahun-tahun 2020-an ya Pak Fuad ya. Iya betul, Nah, itu kalau awal-awal dulu misalnya masih mau ambil video, saya nggak tahu GoPro itu bisa di eh, apa namanya, bisa untuk air juga atau enggak. Nanti kalau barangkali bisa ya nanti bisa digunakan nanti pinjam ke Karang Taruna karena dulu kita serah terimakannya ke Karang Taruna. Terus untuk RAB terakhir Mas dan Mbak ini kan teman-teman ini eh, untuk program desa binaan ini bukan bukan unlimited ya anggarannya ya teman-teman ya. Tolong agak di press lah. Nanti kami kalau kasih bantuan sedikit juga kasihan. Terus kalau ngasihnya kebanyakan tapi ya dananya terbatas. Nah, contohnya seperti ini. Kamera Sony ini 1,8 juta. Ya kan? Mungkin tidak bisa diganti pakai kamera HP-nya yang iPhone terbaru misalnya kayak kemarin kayaknya ada HP-nya iPhone tuh atau kamera yang Samsung Galaxy misalnya bisa dipakai yang kameranya bagus kan itu resolusinya juga sudah 2K malah ada yang 4K malah itu juga bisa dipakai tapi kalau bangsanya kayak drone lightning itu sewa nggak apa-apa itu ya teman-teman ya bukan berarti Pak Fuad nanti dananya unlimited itu enggak terbatas jadi nanti daripada teman-teman kami bantunya sedikit juga kasihan juga teman-teman jadi tolong diefisienkan untuk anggaran RAB-nya itu mungkin tambahan dari saya Pak Fuad baik. ini Pak Terima kasih Rangga. Mas Hafiz. Ya Ye. bisa dicatat oleh adik-adik ya. Ada pertanyaan sebelum lanjut ke program berikutnya? Atau kita sepakati Pak Tri, Pak Rangga ya? Terakhir jam Ya, berapa ini? Jam 9. ya boleh. Iya. Lagi tadi malam baru lelekan nonton Argentina ya. Ya selanjut Mas, monggo.
Tanggapin dulu. Ba- Baik Pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas masukan dari para dosen pembina lapangan kami. Di sini untuk terkait program multidisiplin 3 yang tadi saran dari Pak Fuad mungkin dari website itu sudah ada, sudah kami rancang udah tim kami rancang di program monodisiplin yang nantinya akan disusun oleh teman-teman. Terus terkait program pelatihan untuk bagaimana video editor itu juga termasuk sebagai monodisiplin saya, Pak. Saya mengambilnya soal rebranding. Terus terkait tadi yang soal ada kamera GoPro, sebenarnya di sini kami baru tahu, tapi eh, mungkin saya yang mungkin sudah terbiasa untuk menyeting kamera ya Pak ya. Itu menurut saya itu apa ya, kurang bisa dimaksimalkan untuk pembuatan kompre ini karena nantinya kami ini insya Allah video ini akan kami jadikan aset yang dimana nih kayak mungkin bisa di hak milik Pak, dihakikan. Terus juga sebagai video pemasaran lainnya yang nantinya akan mungkin sudah saya kolaborasikan dengan monodisiplin dari pembenahan website itu. Terus untuk anggarannya mungkin nanti bisa saya ini Pak preskan, tetapi untuk penggunaan media handphone dari teman-teman kami belum mumpuni mulai dari penyimanannya dan juga resolusi kameranya Pak gitu. Jadi kami karena niatnya kami emang mau bikin video yang prefer, yang benar-benar proper buat pemasaran untuk digital branding ini, kami sangat apa ya, mengharapkan bisa dibantu untuk penyewaan kameranya. Mungkin nanti bisa diganti dengan series unitnya yang selaras dengan ini. Kenapa Kak saya milih Sony? Karena jujur untuk pembuatan video Sony model A7 series ini udah dibilang agak standar lah Pak, dikarenakan stabilisasinya dan juga kefokusan eh, pengambilan gambarnya gitu. Jadi mungkin eh, terkait unit atau anggaran nanti bisa saya selaraskan dengan apa ya, bagaimana masukan dari Bapak Pak Hafiz tadi. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Apabila ada sanggahan lagi dipersilahkan. Oke, nggak apa-apa Mbak. Siapa lagi namanya Mbak? Lan. Aulani, Mbak Olani coba bisa boleh mungkin juga cari ke RAB nggak? Nggak ke RAB. survei-survei tempat lain mungkin atau bisa diefisiensikan dengan pakai kamera lain mungkin ya. Tadi untuk yang GoPro itu saya cuma bilang aja misalnya butuh video yang di dalam air kan dulu anak-anak KKN itu pernah bikin video pengambilan gambar ikan Nemo di karangnya itu kan ada. Nah, Baik kan Pak, bisa nanti buat saya buat tambahan. selaraskan kembali dengan apa yang sudah Mm-mm. Bapak sanggahi kepada saya. Mohon arahan dan bimbingannya ya Pak. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi Oh ya Mbak, wabarakatuh. Assalamualaikum. Mbak, sedikit tambahan juga mungkin dari tidak hanya dari segi wisatanya ya, mungkin dari segi keseniannya juga bisa bisa ditampilkan. Di tahun-tahun sebelumnya itu kan ada telah menghasilkan tarian-tarian baru yang di Puncak Harjo. Itu juga bisa dimasukkan juga mungkin Mbak Mbak siapa tadi namanya? Iya, Lani Pak. Mbak Lani ya. Jadi Iya Pak, tidak hanya nantinya terbatas wisata pantai atau wisata edukasi terus Kunonya, mungkin dari segi kesenian, tradisi dan lain-lain juga mungkin bisa ditambahkan juga. baik Pak. Tadinya di stakeholder mapping ini saya dan juga tim bakal mengolah lagi bagaimana penyelarasan konsep ini siapa aja yang bisa dimasukkan ke konsep kami gitu. Karena mengingat durasi video kita hanya 4 sampai 5 menit, jadi kayak kita akan nge-highlight apa yang menjadi identitasnya dari desa wisata Punjol Harjo ini sendiri gitu. Mungkin nanti juga kita akan berkolaborasi dengan dinas ataupun eh, apa kabupaten gitu untuk mungkin memberi sambutan sepatah dua patah kata. Baik, kita lanjutkan ke program monodisiplin. Silakan, bisa dimulai. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak atas masukannya dari para dosen sekalian. Kami akan segera silakan ke depan. Dan untuk masuk ke monodisiplin, setelah ini berarti akan mekanismenya secara satu persatu begitu Pak, tiap anak setelah per urut slide gitu ya Pak. Mungkin boleh di next slide.
Siapa pertama? Ya, mungkin dipersilakan untuk kawan dari kami, monodisiplin dari Hani begitu. Selamat malam Pak. Perkenalkan nama saya Hanif Aditya Putri Andres dari Teknik Mesin. Untuk mono pertama saya itu berjudul fabrikasi mix drum untuk fortifikasi garam hasil tambak Desa Punjulhardi dengan iodium. Jadi program mono ini saya bekerja sama dengan Angel yang melakukan pelatihan mengenai proses fortifikasi garam krosok hasil petani garam dengan iodium. Jadi saya adalah bagian untuk membuatkan alat untuk implementasi skala rumahan. Kenapa saya tidak membuat pelatihan untuk membuat alat ya karena dari menurut saya alat itu tidak memiliki bahan-bahan yang nggak ada di rumah gitu Pak. Cuman untuk skala produksinya memang masih kecil. Next. Ini RAB yang saya susun. Yang pertama saya menggunakan ember cat 20 liter. Cuman untuk alat untuk kapasitas garam yang bisa dimasukkan kemungkinan enggak 20 kg, lebih ke setengahnya jadi 10 kg. Lalu plat aluminium tebal ini digunakan untuk fortifikasi embernya di bagian dalam. Terus bearing ini saya menggunakan bahan nilon biar bisa food grade dan tidak mahal karena opsi selanjutnya adalah stainless steel. Lalu lampu UV ini saya masih meriset untuk diagram perkabelannya. Ini untuk fungsinya untuk mensterilisasi garam selama proses pencampuran. Lalu bevel gear ini berbahan nilon, aluminium rod ini untuk sebagai as atau shaft dari gear, menggunakan aluminium agar bisa food grade. Lalu gergaji bor ini saya tidak membeli, jadi meminjam dari desa. Baik, cukup Terus mungkin Mbak solderan timah ini untuk Vanessa. perkabelan di lampu UV, amplas untuk finishing, mur dan baut itu juga untuk finishing. Lalu HDPE plate itu untuk fortifikasi dari embernya juga. Jadi output yang saya lakukan dari mono ini adalah pertama gambar teknik alatnya untuk bisa direplikasi lagi. Lalu dengan satu unit alat yang saya buat sendiri. Lanjut next. Untuk mono pertama apakah ada tanggapan? Langsung dua-duanya Mbak, langsung dua program saja. Oke. Untuk mono 2 saya berjudul pengolahan sampah plastik kemasan menjadi bahan bakar dengan pirolisis. Jadi di sini kan banyak warung dengan kemasannya itu yang tipis-tipis seperti kresek kemasan yang sekali pakai banget gitu Pak. Itu cocok untuk dijadikan pirolisis untuk jadi bahan bakar. Jadi proses untuk pirolisisnya ini itu sampah plastik dibakar tapi dengan sangat minim oksigen, jadi ditutup. Lalu rantai dari hidrokarbon plastik itu akan pecah dan jadi minyak mentah yang bisa jadi bahan bakar. Saya tidak melakukan penyulingan untuk menjadi solar dan bensin. Jadi dari plastik yang sudah mencair, yang sudah pecah dan jadi cair dan jadi bahan bakar itu sampai situ aja Pak. Next. Untuk ini RAB-nya lebih sederhana lagi karena ini bisa dari bahan-bahan bekas. Pertama dari kaleng bekas biskuit yang kayak kongguan gitu Pak. Itu kecil jadi emang kapasitasnya kecil. Lalu selang aerator ini untuk mengalirkan uap dari hasil bakarannya ke kondensor. Terus galon bekas itu untuk fungsinya sebagai kondensor. Kayu bakaran arang untuk membakar plastiknya. Lalu tang-tang untuk alat-alatnya aja. Terus sampah plastik bisa langsung banyak gitu. Jadi outputnya adalah pelatihan pembuatan karena ini bahannya sangat rumahan sekali, jadi bisa semua orang bisa membuat dan saya bisa menjelaskan alurnya. Lalu dengan satu unit alat, begitu Pak. Itu Ya, sudah baik. dua mono saya. Apakah ada tanggapan dari bapak-bapak sekalian? Pak Fuad, Baik, ya silakan Mas Hafiz. cek WA sebentar ya. Oke, oke.
Ya, Mbak Anifah, Ya halo. Pak. Ya, dulu kayaknya Anda akan waktu wawancara akan menindaklanjuti anu ya, hasil kokopit yang sudah dihasilkan programnya. Betul enggak? Eh, Terizin menanggapi ya Pak terkait Hmm. COVID. Saya udah konsultasi dengan Pak Tova itu tidak menyetujui pengolahan kokopit karena ada the bigger problem gitu Pak. Jadi menyarankan alternatif lain seperti pirolisis. Saya disarankan untuk mengambil pirolisis sebagai alternatif daripada kokopit begitu Pak. Ya, pirolisis itu kan mahal ya Mbak alatnya. Saya khawatir kalau dengan alat yang sederhana itu apakah tercapai tujuannya, apalagi tadi menggunakan apa minim oksigen. Nah, kalau pembakaran minim oksigen kan mas jadinya nanti gas CO, bukan CO2. Nanti lebih berbahaya bagi kesehatan. Terkait dengan yang nomor satu tadi, kalau saya sih setuju ya untuk meningkatkan nilai jual dari produksi garam grosok, sehingga dengan penambahan yodium itu bisa memberikan apa istilahnya mineral pada manusia yang mengkonsumsi. Nah, yang kedua ini tolong nanti dipertimbangkan lagi apakah tidak memungkinkan membuat apa tadi dulu janji apa alat press ya, alat press untuk kokopit. Apa masalahnya apa tuh Mbak yang disampaikan Mas Tova? Karena pertama tidak ada peminat dari warga juga untuk pengolahan kokopit. Terus dari Patova terus dari beberapa kades juga tidak setuju dengan pengolahan kokopit karena dari historinya pengolahan kokopit selalu terbengkalai begitu Pak, tidak ada SDM yang mampu melanjutkannya begitu. Ya, makanya itu mungkin Mbak Laila Tidak mau, Anda bisa tidak mampu brainstorm. atau tidak mau karena kan prosesnya sederhana atau itu. Ya, mau lanjut Mas Hafiz sekalian. Oke. Ya mungkin karena tanggapan mereka, mereka mungkin belum menerima manfaatnya ya. Manfaatnya mungkin hanya sebatas menghilangkan sampah yang ada di pantai, tapi belum menghasilkan uang untuk pendapatan tambahan mereka. Nah, dari programnya Mbak Laila, nanti mungkin bisa di apa namanya beri masukan juga bahwasanya kokopit itu bisa dimanfaatkan untuk sebagai apa. Janjimu dulu untuk membuat pot kokopit, terus bikin alat presnya juga untuk bisa apa bikin bikin apa potnya itu. Nah, harapan saya teman-teman Mas dan Mbak semua, jika kalau nanti mitranya itu nanti menolak ya jangan langsung diterima mentah-mentah langsung oh ya sudah Pak nggak jadi kita bikin program tersebut ya harus dikejar juga itu kan sudah ada implementasi teknologi di tahun kedua tersebut apakah ya tidak dimanfaatkan kan ya eman-eman juga itu ya Mbak Laila ya. Izin menanggapi Pak, kalau sesuai wawancara saya yang alat press kokopit itu kan sebenarnya hasil kokopitnya juga belum bisa terjual gitu ya Pak. Jadi sebenarnya daripada saya kokopitnya banyak terus saya press jadi lebih hemat tempat outputnya cuma segitu. Menurut saya tetap lebih baik pyrolysis. Terlebih pyrolysis ini lebih disarankan dengan beberapa perangkat desa Mbak, karena menolak pirolisis ide itu dari untuk kokopit membuat itu. pirolisis membutuhkan energi lain nggak untuk mencairkan si plastiknya itu. Iya Pak, itu perlu kayu bakar dan arang. Kira-kira kamu beli di pom bensin sama bikin pirolisis itu kira-kira habis banyak mana? Ini pertanyaan dasar lah. Kira-kira lebih murah mana, Mbak Laila? Sebenarnya dari seluruh opsi daur ulang itu pasti selalu lebih murah yang tidak ramah lingkungan, Pak. Nah, ya, yang memanfaatkan apa namanya, memanfaatkan limbah aja belum maksimal, kamu sudah membuat produk baru yang istilahnya itu lebih mahal biaya kosnya, Mbak. Saya jamin itu lebih mahal. Kamu untuk bisa mengejar suhu 300 sampai 350 derajat butuh energi berapa banyak kira-kira. Belum nanti ada efek lain seperti gas CO2-nya, terus ada senyawa-senyawa lain. Kecuali kamu sudah ada katalisnya, ada
pengolahannya yang secara mendalam bisa menghilangkan faktor-faktor tersebut nggak apa-apa. Tapi kalau hanya sebagai pirolisis sederhana, malah lebih banyak tambahan limbah apa negatifnya ketimbang positifnya, Mbak Laila. Jadi kembali lagi, tolong disesuaikan dengan janji-janji teman-teman ketika wawancara, terus jangan langsung diterima mentah-mentah, ya dikejar juga apa masalahnya kenapa, jangan-jangan apa karena mereka tidak mau mengerjakan itu karena tidak ada pendapatan yang keuntungannya. Nah, kalau tidak ada keuntungannya jelas berarti itu berarti teman-teman harus bisa oh bagaimana mengolah limbah sampah tempurung kelapa ini menjadi suatu produk yang bernilai jual. Sedangkan alatnya sudah ada, tinggal eksekusinya bagaimana. Tadi benar kata yang disampaikan Pak Rangga itu. Teman-teman itu sudah digiring ke depan gawang, tapi untuk nyetak golnya itu udah malah mundur lagi, di back pass lagi ke belakang. Nah, harapan saya sudah dengan di tahun ketiga ini sudah banyak implementasi teknologi yang sudah diterapkan ya, jangan mundur lagi ke belakang, tapi harus bisa maju ke depan gitu, Mbak. Itu mungkin tambahan dari saya, Pak Fuad, Pak Tri, Pak Rangga. Matur Baik, nuwun. terima kasih Pak Hafiz ya. Saya khawatirnya gini, Mbak. Nanti sudah Anda buatkan pirolisis, tapi terus tidak digunakan juga. Kan sama seperti ini kan. Kita sudah apa istilahnya? Menginvestasikan alat untuk bikin kokopit. Ternyata juga tidak dimanfaatkan. Nah, mending dengan alat yang ada ini kita optimalkan ya Mbak Anifah, mengoptimalkan sebaik mungkin dengan cara apa ya tadi mencari tahu kenapa sih kok mereka nggak mau melanjutkan program ini. Kemudian dari situ nanti segera disusun program berikutnya. Kalau memang tidak bisa menghasilkan nilai ekonomi ya berarti harus membuat program yang mendatangkan apa istilahnya, uang dari produk kopi tadi. Itu Mbak. Monggo silakan Pak Tri. Nggih, matur nuwun Pak Fuad. Jadi betul ya Mbak siapa tadi yang punya program ini. Kalau saya kok juga melihat daripada Anda membuat yang itu minyak. Jadi dalam membuat satu program itu memang harus dipikirkan nilai keekonomiannya juga ya. Jangan sampai kok modalnya nggak sebanding dengan hasilnya gitu ya. Sementara kita sudah ada sarana yang tinggal kita lakukan satu apa namanya aktivasi kembali katakanlah begitu. Jadi sesuatu yang sudah mati itulah bagaimana kita bisa membuat masyarakat itu menjadi yakin. Satu misalnya ya diyakinkan bahwa sebetulnya ini mendatangkan uang kalau dikelola secara benar. Nah, lalu kemudian janjinya membuat press. Kalau memang itu di press, kemudian ada yang membuat program bagaimana memasarkan itu ya dipromosikan. Saya kalau beli Kokopet itu online itu ya cukup mahal kok. Biasalah kadang-kadang kan pengen nanam sesuatu gitu ya, beli Kokopet itu ya cukup mahal meskipun hanya yang kecil berapa itu ya, setengah kilo atau berapa tuh sampai 50.000 atau berapa ya. Nah itu kan berarti kan sebetulnya laku kalau itu dikemas dengan baik. Jadi sesuatu yang sudah ada, apalagi sudah kita siapkan mesinnya yang tadi Mas Hafiz bilang yang satu berkapasitas 300 kilo, yang satu 100 kilo. Kalau itu dimaksimalkan, lalu kemudian mengolah selanjutnya, nah itu kan betulnya kan di situ kan mengemas, kemudian sampai bagaimana menjualnya. Itu kan justru itu yang bisa dijadikan program, membuat semacam pelatihan atau semacam kegiatan yang bagaimana bisa memasarkan barang yang dianggap tidak laku itu kan permasalahannya kan di situ kan, permasalahan kan oh nggak laku, nggak ada yang ngurus dan nggak ada yang ngurus karena memang belum ada yang bisa menjual. Coba kalau itu nanti bisa dijual, ada yang memasarkan, apakah dititipkan di koperasi, apakah dititipkan di toko-toko, kan tergantung mekanisme bagaimana penjualannya. Saya kok lebih yakin Kokopit daripada Anda membuat yang tadi apa namanya apa mau Mas ini Pirolisis. pirolisis yang biayanya cukup mahal, hasilnya juga belum tentu. Jadi satu kegiatan yang menurut saya nggak ada manfaatnya. Sekali lagi, tolong juga diperhitungkan nilai keekonomiannya, seberapa besar modal yang dipakai dengan hasil yang didapatkan, itu juga harus dipertimbangkan. Mungkin itu Pak Fuad, matur nuwun. Pak Tri. Monggo Pak Raga, terang. Sedikit saja Pak. Oh, Mbak Mbak Hanifah.
Ini untuk semuanya saja ya, teman-teman mungkin yang belum paparan, mengingatkan kembali. Kita harus ingat kenapa KKN tematik ini muncul, itu adalah salah satu program dari PT. Nah, kalau kemarin kalian membaca uh, presentasi dari dosen, terus kisi-kisi yang sudah diberikan oleh masing-masing, sudah ada bobot menjawab masalah yang ada. Begini, persepsinya itu tolong dibalik nggih. Kalian di sana itu tidak sebagai penggembiranya pemerintah desa atau masyarakat. Menuruti desa masyarakat itu boleh, tapi mereka itu sering sering lupa apa ya, tidak bisa melihat masalah sebenarnya. Nah, kalau PDB ini sampai berjalan bertahun-tahun, itu kan pasti kita ini lebih masalah. Kan pemerintah desa itu apa ya? Itu tadi ada miskonsistensi dari entah Mas Tova atau Menteri saya. Ini tolong diingatkan kembali. Jadi kalian hadir di sana itu untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya sudah muncul terkait pariwisata yang hijau, terus kemudian budaya dan masalah terkait kokopit, energi terbarukan. Itu kalau bisa ngolah, itu pas. Nah, kalau untuk membantu pemerintah desa, boleh itu menjadi mono tambahan. Biasanya seperti itu yang sudah-sudah. Tapi terkait masalah sebenarnya yang masih dalam satu rumah besar eh, pendampingan desa binaan ini, itu yang nanti akan dilihat oleh Belmawa dan sebagainya. Saya jadi mohon teman-teman nanti lebih mau merecall kembali apa sih yang menjadi tujuan KKN tematik ini. Dan yang kedua mungkin teknisnya begini, take overnya kalau belum hadir, belum muncul dari desa itu nggak ada, kalian boleh kok melakukan pelatihan, ngundang pemilik eh, apa usaha tanaman hias di sekitar Rembang. Pelatihannya diundang di pemerintah desa. Jadi begitu mereka tahu, kalian ajarkan terkait manfaat kokopit, biar pelaku usaha langsung yang nanti melihat. Kalau masyarakat pasti paling mentok banter itu ya PKK sama KWT yang paling mau menggunakan. Tapi kalau mereka harus keluar uang untuk membeli, itu tidak jadi opsi yang seksi. Nah, jadi ada surplus bahan yang sebenarnya ini bernilai ekonomi tinggi, itu tolong diekspor keluar melalui take over yang real, pelaku sektor real. Berarti pengusaha tanaman, nggak apa-apa. Pelatihannya dilaksanakan di sana, ya mungkin ada beberapa masyarakat sedikit saja, tapi kita ngejar yang realnya saja, biar benar-benar mereka tahu nilai manfaat dari kokopit setelah diolah itu seperti apa, biar mereka itu ngerti masyarakat desanya. Mungkin dari saya itu dulu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Rangga ya, yang membuka pandangan lebih luas ini ya, bahwa Anda juga bisa mengundang praktisi ataupun mungkin orang yang memang bidangnya di situ ya untuk bisa membuka wawasan. Kalau Anda tidak bisa meyakinkan masyarakat, mungkin bisa meminjam tangannya orang yang lebih ahli. Itulah intinya di situ. Oke, kita lanjut lagi ke program mono berikutnya. Atau ada tanggapan dulu dari Mbak Hanifah? Baik Pak, terima kasih atas tanggapannya. Saya akan mempertimbangkan lagi mono 2. Ya, Saya kembalikan lagi ke Iqbal. Sedikit tambahan juga Pak Fuad. Mumpung belum presentasi selanjutnya yang teman-teman lainnya, tolonglah yang mono ini juga tolong diselaraskan juga dengan PPT yang sudah dikirimkan di grup. Kemarin Mas Iqbal kan juga sudah saya beritahu ya Mas. Tolong kalau bisa program-program yang di dalam PPT itu dilaksanakan dulu, baru ada program-program lain. Bukan dibalik, program-program yang bisa kalian kerjakan dulu, baru nanti yang PPT sebisanya. Nggak gitu ya Mas dan Mbak. Utamanya itu yang di PPT kemarin sudah diberikan kisi-kisi, benar tadi yang disampaikan Pak Rangga juga, karena itu adalah janji kita untuk di tahun ketiga ini gitu. Itu mungkin tambahan dari saya Pak Fuad. baik, terima kasih Mas. Lanjut, monggo. Baik, izin presentasi Bapak, saya Laila Ismatulia dari Biologi. Izin mempresentasikan proker monodisiplin saat mono saya yang pertama, yaitu
identifikasi dan digitalisasi biodiversitas biota yang ada di Pantai Karangjahe sebagai upaya penguatan branding berbasis edukasi melalui website desa. Next. Nah, jadi proker yang mau saya ajukan ini berupa nantinya database yang sudah saya dapatkan dari Mas Yono itu akan saya kelola, yang mana nanti akan dimasukkan ke website desa yang meliputi akan mengidentifikasi biota-biota yang ada di Pantai Karangjahe. Nah, nanti itu meliputi identifikasi, klasifikasi, terus juga ada seperti deskripsi singkat terkait biota yang saya dapatkan database tersebut, terus nanti akan ada foto dokumentasinya, kemudian juga ada info menarik terkait beberapa biota yang sudah saya dapatkan database dari Mas Yono tersebut. Nah, kemudian database yang sudah saya dapatkan akan saya buat seperti katalog yang nantinya akan masuk ke website desa sebagai edukasi begitu. Next. Nah, berikut merupakan RAB dan juga output yang akan dihasilkan dari proker mono pertama ini. Nantinya akan terbentuk satu menu atau fitur khusus yang ada di web desa. Kemudian ada katalog yang nantinya akan saya serahkan ke pengelola Karangjahe dan juga ke perangkat yang ada di balai desa. Kemudian juga ada saya buatkan sistem QR yang nanti mengarah pada halaman katalog yang ada di web tersebut. Nah, untuk output fisiknya sendiri nanti ada katalog fisik yang akan saya cetak hasil dari database yang saya dapatkan. Nah, kemudian selain biota, nanti saya juga akan mengidentifikasi beberapa flora yang ada di sekitar situs Perahu Kuno dan juga flora yang ada di Karangjahe begitu. Next. Nah, kemudian untuk proker mono saya yang kedua yaitu ada pelatihan ekoprint dengan memanfaatkan flora ikonik daerah Rembang sebagai trendsetter tekstil ramah lingkungan. Nah, jadi proker mono kedua saya ini nanti akan ada pelatihan ekoprint bersama ibu-ibu PKK yang mana nantinya output dari proker mono kedua saya ini akan dihasilkan nanti saya akan fokus ke pelatihan ekoprint berupa tote bag. Jadi nanti ibu-ibu akan mendapatkan satu paket tote bag yang akan memanfaatkan flora seperti daun kawista, kemudian juga ada daun jati muda yang mana sebagai ikonik dari daerah Rembang sendiri. Terus nanti saya juga akan mengusung filosofi dari pemilihan flora yang ada di sekitar daerah Rembang ini. Nah, kemudian selain fokus ke tote bag, nanti produk yang akan saya hasilkan sendiri nanti ada baju atau vest dan juga ada kipas seperti itu. Di luar dari pelatihan yang saya kasih ke ibu-ibu. Nah, berikut merupakan RAB dan juga output yang akan saya hasilkan. Untuk output digital itu ada PPT pelatihan yang akan saya paparkan ke ibu-ibu. Kemudian juga ada artikel berita yang akan saya publikasi di website desa. Kemudian ada output fisik berupa produk hasil pelatihan ekoprint berupa tote bag yang akan saya kasihkan ke ibu-ibu setelah pelatihan. Kemudian juga ada inovasi produk seperti yang saya sudah jelaskan tadi berupa baju atau vest atau juga mungkin kipas atau shawl yang mana sebagai contoh lain dari implementasi teknik ekoprint sendiri. Mungkin dari Bapak DPL sekalian ada saran dan juga masukan. Ya, saya kira programnya sudah sesuai dengan keilmuan Mbak. Siapa ini namanya? Kamu sama apa namanya, aku? Laila, Pak. Mbak Laila. Okay. Karena Anda dari biologi. Cuman ini Mbak, bisa Anda aspek tadi biodiversity itu dimasukkan ke dalam sebuah komponen yang namanya edukasi. Jadi salah satu kegiatan ekowisata itu adalah adanya aspek edukasi. Jadi itu dikemas dalam format seperti apa ya, booklet atau leaflet tentang keanekaragaman hayati yang ada di Rembang. Syukur-syukur nanti Anda bisa kerjasama dengan teman-teman dari ilmu komputer atau dari teknik komputer untuk bisa membuat informasi yang bisa di-scan di barcode yang diletakkan atau ditaruh di pohon. Itu lebih bagus lagi. Ya. Saya kira dari saya cukup ya. Ya, silakan Mas Hafiz. Untuk ekoprint itu dulu pernah yang masuk ngelatih itu yang temennya Pak Tri yang dari IPB itu saya juga udah pernah ngelatih.
pas kegiatan pelatihan apa Oh iya, iya ingat saya. itu. Ah, Terus untuk yang ini juga anak biologi juga sudah pernah Pak 2 tahun yang lalu kayaknya. yang untuk data. Oke, data Berarti sudah ada. mungkin bisa dimodifikasi untuk ini, Mas. Membuat data tadi, data-data tanaman tadi dimasukkan ke dalam sebuah informasi yang bisa diakses melalui barcode. Jadi misalnya jenis tanaman ini adalah apa ya, misalnya katakanlah soreang, kemudian distribusinya bagaimana, persebarannya di mana saja. Nah, itu nanti Anda jadikan sebagai eh, apa namanya, sebuah informasi yang bisa diakses di barcode yang ditempel di tanaman itu, Mbak. Izin menanggapi Pak. Ya, Untuk kemarin kan saya sudah apa namanya sudah ke Bu Fikma selaku pengelola Karanjahe. Kemarin juga sudah dilihatkan beberapa katalog terkait biodiversitas yang berfokus pada terumbu karang. Itu berupa katalog fisik yang disetorkan ke Bu Fikma selaku pengelola Karanjahe. Nah, untuk proker saya yang akan saya ajukan ini itu berupa seperti pembaruan gitu Pak. Mungkin nanti ada database baru yang didapatkan oleh Mas Yono selaku pengelola Pantai Karanjahi juga. Nah, nanti di database ini juga akan ditambahkan flora, bukan cuma biota laut, tetapi juga flora yang ada di sekitar Karanjahi dan situs perahu kuno, begitu. Mbak Naila kemarin pas wawancara memberi anunya apa? Usulannya. Untuk waktu wawancara kemarin saya fokus membuat media tanam dari kokopit Pak. Kemarin juga sudah konsultasi ke Pak Tova terkait kokopit tersebut. Dari Pak Tova tidak menyarankan untuk saya mengambil proker tersebut. Tapi kemarin juga sempat konsultasi ke Bu Fikmah, semisal mau membuat kokopit itu diperbolehkan, tetapi untuk saat ini kokopit yang ada di Karanjahe itu di-off-kan, begitu. Ini juga mau saya usulkan ke Bapak DPL sekalian sebagai broker cadangan saya. Itu nanti semisal salah satu broker yang saya ajukan ini ada salah satu yang tidak tidak di ACC, mungkin saya akan mengajukan broker berupa pembuatan media tanam dari kokopit yang nantinya akan berkolaborasi dengan anak-anak KKN lainnya. Itu nanti akan membuat alat press gitu Pak. Jadi nanti saya yang pelatihan pembuatan kokopit sebagai media tanam dan nantinya akan berkolaborasi dengan alat press tersebut, yang selain itu juga nanti media tanam yang dihasilkan dari pelatihan ini akan diterapkan di proker multidisiplin berupa greenhouse begitu, untuk media tanam yang ada di polybag sebagai pengisian dari isi greenhouse tersebut begitu. Terus di catatan saya kan di Mbak Elaina juga pas wawancara bilang bisa nari juga kan kayaknya. Kalau nari bisa Pak. Terus programnya terkait kesenian ada nggak? Bagaimana Pak? Program yang untuk terkait kesenian ada nggak, Mbak? Kalau kesenian nggak ada Pak. Soalnya saya fokusnya ke lingkungan. Lah yang membuat tari baru tadi siapa Mbak? Bagaimana Pak? Tadi kan kalau tidak salah di awal tadi ada tarian baru yang diciptakan teman-teman itu, Anda nggak terlibat di situ? Oh enggak Pak. Kalau bisa monodisiplin 2 itu yang satu buat kesenian, yang satu buat wisatanya Mbak. Kecuali memang sudah mepet-pet ya udah baru dua-duanya nggak apa-apa. Ya jelas untuk yang ekoprint itu juga sudah pernah dilatih. Monggo Pak, tapi untuk yang kalau bisa sih saran saya untuk yang mono 1, mono 2 di spesifikan, yang satu kesenian, yang satu untuk wisata. Jadi sesuai, kalau bisa juga disesuaikan juga dengan wawancaramu kemarin. Wawancaranya kan kemarin terkait kesenian, bisa kesenian, mungkin rencana mau apa, yang wisata mau olah kokopitnya
Jadi ya jangan berubah lagi gitu. Baik, Pak. Ya nanti dicoba didiskusikan lagi ya Mbak ya. Baik. Ya, silakan Pak Rangga monggo. Ya mau konfirmasi saja Mbak Lala. Yang mono satu itu kan tadi udah buat QR code ya Mbak, Iya, Pak. di karangnya atau di oranya. Terus nanti munculnya ke websitenya yang bisa wisata atau websitenya Langsung ke desa. website desa, Pak. Jadi kan nanti Oke. di website Yang desa penting itu ada fitur, yang mana fitur itu nanti langsung mengarah ke database yang saya masukkan beberapa data biota dan juga flora tersebut. maksud saya dimuarakan nanti ke website yang pasti ada pengelola setelah kalian nanti cabut ya. Nanti dicari websitenya tuh yang mana yang pemerintah desa nanti yang akan. Bentuknya sudah di itu bentuknya setelah pandemi itu. Itu bisa dioperasikan. Silakan disesuaikan websitenya yang mana. Ya, itu aja. Baik, terima kasih Pak Rangga. Ini sudah jam 9 ini. Mas Hafiz juga wis rewel ini. Digendong bapaknya betulnya. Sedikit Untuk sedikit Pak Fuad, ya monggo Pak sedikit Tri. mungkin sekedar anu aja ini teman-teman, alternatif saja. Kalau misalkan tadi ada ekoprint itu ya, mungkin nggak itu dikolaborasikan jadi menjadi wisata edukasi gitu ya. Di situ ada orang membuat ekoprint yang kadang-kadang mungkin anak-anak yang lagi piknik atau jalan ke situ kemudian melihat itu menjadi sesuatu dan mereka praktek juga di situ. Itu kan mungkin lebih menarik untuk wisata juga bagi orang-orang yang awam. Itu kan menjadi sesuatu yang wah kok bisa ya ternyata bikin batik model seperti ini lah. Itu kalau jadi dikemas menjadi wisata edukasi batik ekoprint itu kan mungkin lah juga bisa bisa lebih menarik itu wisatanya. Mungkin itu Pak Fuad. Ya, baik Pak Tri. Pak, bagus Pak Tri masukannya. Saya sepakat ya. Jadi untuk menambah atraksi wisata mungkin dengan atraksi edukasi untuk pembuatan ekoprint. Kenapa ya? Ini kan kita menunjukkan bahwa kita cinta lingkungan. Bisa diterima Mbak Laila? Sedikit tambah juga Pak Fuad. Enggak. Di Edupark Situs Prakono kan berarti nanti sudah banyak ya apa namanya terkait wisatanya, entah dari wisata sejarahnya, entah wisata nanti teman-teman rencana mau bikin apa tadi di museumnya juga ada, sudah ada smart gardennya, nanti juga ada apa namanya taman kelincinya, ada aviarinya lah. Pertanyaan saya, nanti yang ngelola itu siapa itu? Dari apakah hanya dari Pak Mbah Mbak siapa Pak Rangga tadi? Mbak Ihsan. Mbak Ihsan saja, sedangkan Mbak Ihsan juga sudah pensiun dan sebenarnya itu orangnya dari dinas atau memang dari BUMDes ada yang petugas yang sudah ada di sana. Sebagai contoh, sebagai cerita aja tahun kemarin itu ada wisata baru Kano itu karena viral rame jadi dari BUMDes mengarahkan dua orang untuk bisa jaga di sana ada Mas Yono sama satu lagi siapa lupa lah. Yang saya harapkan ke depannya juga nanti tolong ditekankan juga ke pihak BUMDesnya. Jadi yang pengelola Edupark Situs Kuno kan di bawahnya BUMDes. Nah, tolong ditekankan juga nanti setelah semua ini sudah tertata bagus. Tolong nanti yang melanjutkan ini juga dipersiapkan juga Mas dan Mbak. Jangan sampai nanti pas KKN bagus, nanti pas KKN selesai rampung Bubar. mangkrak atau selesai sudah itu atau gimana kan pasti ada pemasukan tuh kan. Pemasukan juga bisa buat sebagai apa namanya operasional mereka untuk bisa mengelola wisata tersebut. Jadi tolong ditekankan kembali untuk BUMDesnya kira-kira pengelolaannya itu tolong jangan dianaktirikan lah tadi kalau dari kata Pak Rangga tadi gitu. Itu mungkin tambahan saya Pak Fuad. Ya, ini tadi sudah ada tambahan-tambahan masukan dari Pak Tri, Pak Rangga, dan Mas Hafiz.
silahkan mungkin nanti bisa dipertimbangkan dan diakomodasi ya. Saya kira waktunya juga sudah malam, nanti bisa kita lanjutkan mungkin besok sore atau besok siang kita mengadakan Zoom lagi untuk melanjutkan teman-teman yang belum presentasi. Baik, saya kira cukup dari kegiatan. Ada tambahan sebelum saya tutup, Mas Hafiz? Cukup, Pak. Cukup, Pak Tri, sampun. Cukup. Pak Sampun. Rangga. Cukup, Pak, cukup. Yes, cukup. Nah, kita tutup untuk acara pembahasan program kerja mahasiswa KKN di Bunjulharjo. Terima kasih atas waktu dan kontribusinya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Keluar ya. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.